Hello guys, welcome back to our channel. Hari ini Carnation akan bahas soal membangun integritas dalam komunitas. Tapi sebelum itu, yuk kita kenalan sama podcaster-podcaster kita. Hello, my name is Shalom Kesha Berliawijaya. I'm from Science One. Hello, my name is Gracia Tira Samapati. I'm from Science One. Hello, my name is Yal Korencia Shalom from 10 Science 1. Hello guys, we are very happy to meet you guys again. So today we're going to discuss matters pertaining to our big theme, our matter of building integrity in the community. Maybe this podcast will be very long but fun enough to study together, right? Especially today, there are so many things in modern times that are not good. With this podcast, we hope you will be able to maintain good grades. We are very glad to hear that you guys are very happy to study with us. It's very cool to see you guys want to study with us. We may not be professionals, but we are trained and competent enough to explain and learn together. Now, let's into the topic. Roh Kudus memiliki peran dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan Roh Kudus juga berperan dalam kehidupan gereja. Kira-kira apa aja ya peran Roh Kudus dalam kehidupan kita? Peran Roh Kudus dalam kehidupan kita sangat banyak. Contohnya Roh Kudus sebagai roh penghibur, Roh Kudus juga sebagai roh penolong buat hidup kita. Selain itu, Roh Kudus memberi kekuatan ketika kita mengalami hal-hal buruk, dan dengan adanya Roh Kudus di hidup kita, akan ada perasaan yang membuat kita kuat dan tegar dalam menghadapi setiap badai masalah. Dan Roh Kudus memberikan pengharapan di hidup kita. Terus, kalau peran Roh Kudus dalam kehidupan gereja apa aja nih? Nah, peran Roh Kudus dalam kehidupan gereja contohnya Roh Kudus sebagai pemersatu gereja. Melalui pengajaran pada penerus para rasul, Roh Kudus hadir untuk memberikan bimbingan gereja sampai pada kepenuhan dengan segala kebenaran. Roh Kudus juga memiliki peran penting untuk mendampingi gereja, dan Roh Kudus juga menggerakkan serta mendorong umat untuk semakin membangun persekutuan yang kokoh di dalam gereja. Sebagai makhluk hidup, kita perlu menjaga kesehatan agar terhindar dari efek negatif virus. Nah, yang perlu jaga kesehatan itu bukan cuma manusia, tumbuhan dan hewan juga perlu dijaga kesehatannya. Kita dapat menjaga kesehatan peliharaan kita dengan menjaga kebersihannya dan membawanya ke dokter hewan. Lalu pada tumbuhan bisa kita lakukan dengan memberi pupuk, membersihkan daun kering, dan memberi nutrisi yang baik. Lalu bagaimana ya dengan manusia? Kita bisa menjaga diri kita dengan cara menjaga kebersihan, beristirahat yang cukup, makan yang bergizi, juga rajin berolahraga. Ada macam-macam jenis olahraga yang dapat kita lakukan, salah satunya adalah pencak silat. Buat kalian yang mau ikut pencak silat, kali ini kita bakal ngebahas beberapa teknik dasar pencak silat. Yang pertama ada kuda-kuda, sikap pasang, tendangan, pukulan, kuncian, guntingan, tangkisan, dan sikap berbadan. Makanan yang bergizi banyak banget loh, contohnya seperti sayur-sayuran, buah-buahan, susu, dan daging. Ngomong-ngomong soal daging, ternyata daging juga bisa menjadi makanan awetan hewani loh. Misalnya nugget, sosis, dan masih banyak lagi. Agar menjadi makanan awetan, tentu saja melalui beberapa proses. Kali ini kita akan ngebahas tentang teknik pengolahan makanan awetan hewani nih. Ada teknik pengeringan, pengawetan suhu rendah, pengemasan, pengasinan, pengasapan, dan penambahan bahan pengawet lain seperti enzim paparin, enzim bromelin, dan bahan lainnya. Dalam sebuah produk makanan awetan hewani tentu ada kemasan yang membungkusnya. Kemasan ini berguna untuk melindungi produk, menambah nilai jual, dan membuat produk terlihat menarik. Kemasan juga terdiri dari beberapa jenis, yaitu kemasan logam, gelas, plastik, fleksibel, dan juga kertas. Di aktivitas kita sehari-hari, pasti tidak lepas dari yang namanya gaya dan getaran. Gaya adalah interaksi yang menyebabkan benda mengalami perubahan gerak, sedangkan getaran adalah gerak yang terjadi secara bolak-balik di sekitar titik keseimbangan. Kalau kita membahas tentang getaran, pasti tidak lepas dari yang namanya gerak. Gerak adalah perubahan posisi atau kedudukan pada suatu benda karena adanya gaya yang mendorongnya. Terus, kira-kira apa ya hubungan antara gaya dan gerak? Gaya tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak. Nah, gaya yang dikerjakan pada suatu benda akan mempengaruhi benda tersebut. Gaya terhadap suatu benda dapat mengakibatkan benda bergerak, berubah bentuk, dan berubah arah. Kalau penerapan getaran dalam kehidupan sehari-hari, apa aja ya? Nah, penerapan getaran dalam kehidupan sehari-hari contohnya adalah pegas. Pegas adalah contoh penerapan konsep getaran harmonis. Pada pegas, periode dipengaruhi oleh massa beban dan nilai konstanta pegas. Semakin besar massa beban, maka makin besar pula nilai periodenya.
Beda halnya dengan konstanta Pegas. Semakin besar konstanta Pegas, maka semakin kecil nilai periodenya. Wah, keren banget. Dengan adanya hal-hal kayak begini, kita jadi tahu banyak hal. Oh iya, kemarin aku sama Shalom habis beli buku fisika tentang getaran loh di pasar. Walaupun harganya Rp60.000, kita bisa berhasil melakukan negosiasi. Oh iya, coba dong peragakan. Oke, aku peragain ya. Permisi Mbak, selamat siang. Mohon maaf mengganggu. Untuk harga buku ini berapa ya? Untuk harganya Rp60.000, Dek. Maaf Mbak, apa boleh saya menawar harga buku ini? Iya, nggak apa-apa. Silakan, Dek. Kalau saya beli dengan harga Rp45.000, apakah boleh Mbak? Maaf, Dek, tidak bisa. Bagaimana dengan Rp55.000? Maaf Mbak, saya keberatan. Saya masih belum bisa dengan harga seperti itu. Baik, bagaimana kalau Rp50.000 saja? Wah, iya Mbak, saya setuju. Terima kasih ya Mbak. Baik, kalau begitu silakan Dek, bisa bayar di kasir. Baik Mbak, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Wih, udah keren tuh. Dari pembukanya udah sopan, permintaannya jelas, saat melakukan penawaran juga udah baik, hingga mencapai persetujuan dan menghasilkan hasil akhir yang baik di kedua belah pihak. Negosiasinya juga bagus dan tidak bertele-tele. Kalian keren banget, aku salut. Ngomong-ngomong soal negosiasi di atas, ternyata interaksi jual beli sudah ada sejak zaman kerajaan Islam loh. Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini berada di Desa Berikin, Kecamatan Samudra, Daerah Istimewa Aceh. Sultan Malik Al-Saleh menjadi pendiri sekaligus raja pertama Samudra Pasai. Bukti-bukti kerajaan Islam yang masih berlaku hingga saat ini yaitu adanya pencampuran kalender Saka dengan kalender Islam yang akhirnya melahirkan kalender Jawa. Contoh lainnya seperti adanya sekaten di Yogyakarta. Sekaten adalah rangkaian kegiatan tahunan sebagai peringatan Maulid Nabi Muhammad yang diadakan oleh Keraton Surakarta dan Yogyakarta. Rangkaian perayaan secara resmi berlangsung dari tanggal 5 dan berakhir pada tanggal 12 Mulut Penanggalan Jawa. Nah, gimana nih guys podcast kita hari ini? Makin seru dan ngerti kan gimana cara membangun sinergitas dalam komunitas? Jangan lupa juga karena kita masih di masa pandemi, kita tetap harus menjalankan protokol kesehatan dan tetap menjaga jarak ya. Gunakan double masker dan lakukan social distancing. Thank you for listening podcast from Carnation. Don't forget to press the bell button, like, subscribe, and share. See you!